Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Tadabbur episode 24. Ini adalah episode terakhir di dalam minggu ini sebelum saya menjalankan ibadah umroh. Saya berangkat nanti hari Senin, tetapi hari Jumat ini kawan-kawan, sebagian dari kawan-kawan sudah menyiapkan ke Jakarta untuk pengambilan foto aura, video aura bagi jamaah yang mau berangkat bersama dengan saya di hari Senin. Karena itu, ini adalah episode terakhir yang bisa kita upload, kita unggah di YouTube pada minggu ini. Termasuk cangkir tasawuf yang biasanya hari Jumat, nanti insya Allah baru setelah pulang dari umroh kita bisa melakukannya kembali. Insya Allah saya pulang umroh pada minggu kedua bulan Januari. Sahabat sekalian, di Tadabbur episode kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan keadilan Allah. Dalam beberapa episode terakhir kita melakukan kajian karena ada kawan-kawan yang mempertanyakan tentang keadilan Allah itu. Di episode yang lalu kita telah membahas bahwa Allah menilai seseorang itu berbasis pada usahanya, bukan pada hasilnya. Karena manusia seringkali secara personal dia tidak mampu untuk menentukan, memastikan hasil dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan, diperjuangkannya itu. Dikarenakan banyak sekali variabel yang mempengaruhi atas perjuangan kita itu. Kita sudah melakukan upaya segala macam, hasilnya belum tentu seperti apa yang kita harapkan. Dikarenakan ada faktor-faktor di luar diri kita yang menentukan hasil itu. Nah, Al-Quran menggambarkan bahwa nilai seseorang di hadapan Allah itu adalah berdasar pada usahanya. Ini menunjukkan keadilan Allah. Dikarenakan kalau tidak dinilai berdasar usahanya, maka akan terjadi ketidakadilan pada orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Dia lebih kaya dibandingkan yang miskin, tentu saja dia memiliki modal yang lebih banyak dibandingkan dengan yang miskin itu. Dia lebih pintar, lebih berilmu, tentu akan mendapatkan hasil lebih besar dibandingkan yang kurang berilmu, atau yang lemah dibandingkan yang kuat, atau bahkan yang sempurna, sehat, jasmani, rohani, lahir batin dibandingkan yang mengalami kecacatan misalnya. Tentu hasil mereka akan mendapatkan yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih lemah. Di hadapan manusia itu memang terjadi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki modal lebih rendah. Tetapi di hadapan Allah yang dinilai itu balasannya nanti di dunia dan khususnya di akhirat akan dikaitkan dengan usahanya. Kita sudah menggambarkan di episode yang lalu, seseorang yang memiliki nilai atau modal 3 misalnya, dibandingkan dengan yang memiliki modal 5, kemudian mencapai hasilnya sama 8, tentu saja nilainya di hadapan Allah berbeda. Kenapa? Dikarenakan yang modalnya 3 bisa mencapai angka 8, dia melakukan usaha 5. Tetapi yang sudah memiliki modal 5 untuk mencapai 8, usahanya hanya 3. Maka nilainya lebih tinggi. Orang-orang yang modalnya cuma 3 bisa mencapai 8 dibandingkan dengan orang yang modalnya sudah 5 mencapai 8. Ini usahanya 3, yang ini usahanya 5. Jadi sahabat sekalian, hasil itu meskipun sama di hadapan Allah nilainya bisa berbeda dikarenakan usaha yang dilakukannya memiliki kualitas yang berbeda. Oke, itu kita sudah bahas detailnya di episode yang lalu. Hari ini kita akan menambah lagi informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan kaidah keadilan Allah itu. Bahwa Allah menilai usaha seseorang itu dikaitkan dengan dia sengaja melakukannya ataukah tidak sengaja. Hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan, kezaliman
tetapi dengan tidak sengaja dan dengan sengaja itu ternyata berbeda di hadapan Allah. Allah akan menghukum seseorang berdasarkan pada kesengajaan yang dilakukannya. Tentu saja ini sangat menarik karena memenuhi kaidah keadilan. Logika rasionalitas tentang keadilan itu, bahkan hukum di level kemanusiaan memang akan menjadi berat dan diberikan sepenuhnya ketika seseorang itu melakukan dengan kesengajaan, apalagi terencana misalnya. Nah, ini menarik, di dalam Al-Quran ada sejumlah ayat yang menggambarkan tentang itu. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah tidak menghukum seseorang dikarenakan sumpah yang tidak dimaksud. Kadang-kadang seseorang bersumpah dalam tekanan misalnya. Dia tidak bermaksud untuk melakukan itu, bersumpah untuk menjalankan sesuatu karena dalam tekanan. Maka Allah menilai itu bukan sebagai sebuah kesengajaan atau bahkan keceplosan misalnya. Ketika itu memang tidak sebagai sebuah kesengajaan, maka Allah tidak menerapkan hukuman kepada sumpah yang misalnya berdampak pada keburukan. Meskipun di level kemanusiaan bisa saja sumpah itu memunculkan hal-hal yang tidak baik, tetapi Allah akan memberikan pertolongan atau memberikan maaf bahkan ampunan kepada sumpah yang tidak dimaksudkan. Selain bersifat lisan, ungkapan, janji, sumpah dan seterusnya, juga di ayat yang berbeda Allah menggambarkan bahwa orang yang khilaf melakukan perbuatan yang tidak baik, yang zalim, yang memunculkan hal-hal yang buruk, maka Allah juga akan memaafkan. Tidak berdosa orang-orang yang khilaf itu dikarenakan ketidaksengajaan. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Walaisa 'alaikum junahum fima ahta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kanallahu ghafurur rahim. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada dosa bagimu ketika kamu melakukan sebuah kekhilafan. Artinya poin pentingnya adalah kita melakukan secara tidak sengaja. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun, manusia bisa dengan mudah memaafkan sesuatu yang dilakukan karena kekhilafan. Maaf ya, nggak sengaja, ini tadi karena bla 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 dan seterusnya. Barangkali ada orang yang tidak bisa memaafkan, tetapi secara common sense, secara umum, manusia bisa memaafkan apa yang kita lakukan dikarenakan khilaf. Apalagi Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Poin pentingnya Allah tidak menghukum sesuatu yang dilakukan karena tidak sengaja dikarenakan khilaf. Bahkan lupa misalnya. Allah berfirman di ayat yang berbeda lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
dia mendapatkan balasan dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapatkan balasan dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang ingkar." Ayat ini sangat menarik sebagai penutup dalam surat Al-Baqarah yang panjang itu, ayat 286. Di ayat ini Allah mengajarkan, memberitahukan sekaligus mengajarkan kepada kita terkait dengan sikap Allah terhadap orang-orang yang lupa, yang tidak sengaja, yang melakukan kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Digambarkan di dalam ayat ini bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Artinya Allah tidak menghukum seseorang itu dikarenakan memang kesanggupannya hanya sekian, kesengajaan yang dilakukan dia misalnya. Dikarenakan dia melakukan itu secara tidak sengaja, artinya itu di luar kemampuannya, dia khilaf, dia lupa dan seterusnya, maka Allah tidak memberikan beban yang berlebihan di luar kesanggupannya. Ringkas kata, Allah tidak memberikan hukuman kepada orang yang lupa, yang khilaf, yang tidak sengaja, yang terpaksa, dan lain sebagainya. Tetapi ditegaskan di situ, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah memberikan balasan dari kebaikan, kebajikan yang diperjuangkannya, yang diusahakannya, dan Allah memberikan balasan keburukan atas perbuatan buruk yang dilakukannya. Jadi tetap Allah akan memberikan itu, tetapi pada batas kemampuan dia melakukannya. Kemudian diajarkan oleh Allah dalam ayat ini agar kita ini diberikan beban sesuai dengan kesanggupan kita, dan kemudian mohon maaf jika terlupa, jika tersalah, mohon ampunan hanya kepada Allah, yang memang Allah berulang kali di dalam Al-Quran menggambarkan bahwa dirinya itu adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha mengampuni, Maha menyayangi. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya atau kesimpulannya dalam episode kali ini, Allah menggambarkan keadilannya. Dalam kaidah yang sedang kita bahas dalam episode kali ini, Allah memberikan hukuman kepada hanya orang-orang yang melakukan dengan kesengajaan. Sedangkan orang-orang yang lupa, yang khilaf, yang terpaksa, dan lain sebagainya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya itu dan tidak memberikan hukuman kepada mereka. Kalaupun kemudian ada efek dampak dari kesalahan yang dilakukan karena kekhilafan itu, maka Allah akan meringankannya dan manusia pun akan memberikan permaafan ketika kita memang tidak melakukan dengan kesengajaan itu. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini salah satu kajian kita terkait dengan keadilan Allah yang digambarkan di dalam Al-Quran, Allah Al-Ghafurur Rahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.